Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ayam yang enak, yang gurih, yang buket. Pertama-tama kita siapkan ayam, aku pakainya paha bagian atas ya. Kemudian di sini kita akan marinasi dengan bubuk ataupun kunir bubuk. Kemudian tambahkan juga sedikit garam, kita aduk rata. Kalau sudah rata kita marinasi sampai 15 menit. Kalau sudah dimarinasi, sekarang kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, baru kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita marinasi. Kemudian kita akan masak sampai nanti mateng. Timbaliknya cukup sekali aja. Jadi kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, baru kita balik. Kemudian kita tunggu sampai nanti bawahnya mateng lagi. Kemudian baru kita angkat. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, Flavis. Ini ayam sudah mateng. Ini walaupun nggak direbus dulu ataupun nggak diungkep dulu, ini udah empuk banget. Apalagi tadi aku pakainya paha bagian atas, jadi selain empuk juga lebih gurih gitu. Dan nanti kita akan goreng lagi sisanya. Kalau semuanya sudah digoreng, baru kita akan siapkan untuk bahan ataupun bumbu sambalnya. Pertama-tama kita siapkan air mendidih, kemudian kita cemplungin ada cabai. Ini cabenya tadi aku campur keriting dan juga rawit, kemudian tambahkan kemiri, bawang, dan juga ada brambang. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya Flavis bisa pakai chopper ataupun mau pakai ulekan ya boleh. Kalau misalnya Flavis pakai blender, nanti halusinnya jangan sampai yang halus banget ya, supaya nanti teksturnya itu lebih cantik gitu. Nah, ini sudah kita giling atau sudah kita haluskan. Sekarang kita akan gongsong pakai minyak bekas goreng ayam tadi, cuman dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan. Ini masih kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Nah, di sini kita tambahkan juga, aku pakai gula Jawa, kemudian garam. Kalau misalnya Flavis nggak punya gula Jawa ya boleh pakai gula putih, nggak apa-apa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Enggak juga nggak apa-apa Flavis, karena rasanya udah gurih dan juga udah buket banget. Kemudian kita cemplungin ayamnya. Kalau ayam sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi karena tadi ayamnya kan sudah matang dan juga udah gurih. Sekarang tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, sambal ayam kita hari ini. Nih mumpung masih anget-anget, kita mau langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk kita lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nanti tinggal bikin tumis-tumisan. Kan Flavis kasih banyak banget tuh bikin resep tumis-tumisan. Nanti Flavis tinggal lihat aja salah satu video tumisan Flavi Kasih. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan yang simple banget. Hari ini kita akan bikin bihun goreng ya. Nah, di sini aku pakainya bihun jagung Flavis. Kalau misalnya Flavis punya bihun beras, itu nanti rasanya akan jauh lebih enak. Nah, ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini beri sedikit minyak di airnya supaya nanti bihunnya nggak lengket. Sebenarnya Flavis, aku punya beberapa cara untuk bikin bihun goreng. Mungkin Flavis juga udah lihat resep-resep aku sebelumnya, tapi kali ini agak berbeda dan tentunya rasanya juga akan berbeda. Ini kalau sudah matang bihunnya, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri dan juga ada bawang putih. Jadi hari ini nggak ada bawang merahnya Flavis, cukup bawang putih aja. Nah, ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan bahan-bahan isiannya. Di sini aku pakai sosis. Flavis bisa juga misalnya pakai tambahan lain, misalnya fish cake ataupun daging ayam, itu juga boleh banget. Tapi hari ini aku pakainya sosis dan juga bakso. Atau misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, itu juga rasanya akan enak banget. Pokoknya untuk isiannya Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita siapkan wajan, kemudian beri minyak panas. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita aduk, biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin telurnya ke dalam bumbunya. Jadi waktu itu aku pernah bikin juga versi yang berbeda. Telurnya diangkat dulu setelah digoreng. Kali ini aku bikin versi yang seperti ini, tentunya rasanya juga akan enak banget.
Kemudian kalau telur sudah matang, kita akan masukkan bahan isiannya, tadi sosis dan juga ada baksonya. Kemudian kita akan tumis lagi. Kalau kira-kira dirasa sudah cukup matang, nah di sini kita akan siapkan air. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam secukupnya, kemudian gula pasir, kemudian juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Baru di sini kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar bumbu dan bahan tercampur rata. Nanti Flavis juga bisa sambil koreksi nih, kalau misalnya rasanya kira-kira kurang asin atau kurang manis, boleh ditambahkan gula ataupun garamnya. Nah, untuk terakhir kalinya di sini aku mau cemplungin daun bawang dan juga daun seledri supaya aromanya tuh makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya daun bawang seledrinya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh bihun goreng kita hari ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku maem bihun ini jadi pakai nasi, terus pakai tumisan bihun ini, kemudian kalau misalnya ada lauk lain seperti ayam goreng, itu juga enak banget untuk tambahan lauknya. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini tadi aku petik terongnya itu di sebelah rumah Flavis, jadi terongnya itu masih seger banget. Kemudian ini terongnya tadi sudah kita cuci bersih, terus kita mau belah menjadi potongan kecil-kecil, kemudian kita potong lagi menjadi 4 bagian. Nah, ini sekarang kita mau langsung goreng, siapkan wajan. Kalau sudah panas baru kita cemplungin terongnya, kemudian kita masaknya pakai api besar aja. Kita akan masak sampai nanti terongnya matang. Cukup kayak gini aja Flavis, nggak usah sampai yang kering banget. Kayak gini aja udah mateng. Kemudian ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita akan pakai minyak bekas goreng terongnya untuk goreng bahan-bahan sambelnya yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan goreng terlebih dahulu terasi. Kemudian kita balik. Atau misalnya Flavis nggak mau digoreng ya boleh, kalau mau dibakar nggak apa-apa. Kemudian kita angkat. Kalau sudah, kita akan masukkan tomatnya. Ini tomatnya tadi sudah dibelah-belah, nanti biar cepat mateng dan juga nanti nguleknya jadi lebih gampang. Kalau misalnya tomatnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini untuk bahan-bahan sambal lainnya aku mau pakai lombok rawit aja. Kalau misalnya tapi mau tambahkan lombok yang merah keriting ya boleh, tambahkan kemiri, bawang dan juga ada berambang. Kemudian kita akan goreng sampai nanti semua bahan mateng. Nah, hasilnya seperti itu Flavis, ini sudah mateng. Kemudian ini langsung kita haluskan. Dan di sini kita tambahkan juga tadi terasi yang udah tadi kita goreng, tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam. Kalau masalah Flavis mau pakai penyedap rasa, lebih enak itu pakai micin Flavis, jangan pakai kaldu-kalduan. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga udah gurih karena tadi kita pakai terasi. Kemudian kita akan haluskan semua bahan. Kalau misalnya nanti sudah halus dan sudah benar-benar enak banget, baru kita akan masukkan terong yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini kita rodok winyit-winyit sedikit, nggak usah sampai yang hancur banget Flavis, kayak rodok dipenyet-penyet gitu aja. Nah, kayak gini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget. Ini cocok nanti kita mau pakai nasi dan juga aneka lalapan. Flavis juga bisa maknya pakai ayam goreng, ikan bakar ataupun ayam bakar, tahu tempe goreng, itu enak banget. Yang penting nasinya itu masih anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan labu siam. Kalau di tempat Flavikasi itu ngomongnya itu walu jipang. Kemudian ini mau kita potong-potong, kita potong tipis-tipis memanjang aja kayak gini ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan.
Kemudian nanti kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada tahu kopong. Misalnya Flavis nggak ada tahu kopong juga bisa pakai tempe. Apalagi tempenya itu yang belum terlalu jadi Flavis itu nanti rasanya enak banget. Nah, ini tahunya mau kita potong-potong memanjang aja. Tapi misalnya Flavis mau kotak-kotak ya boleh, sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi godong melinjo. Ini godong melinjo itu masih seger banget, Flavis, karena aku metiknya itu di halaman rumah. Jadi kalau sekarang beli, maksudnya masak godong melinjo itu nggak perlu beli, tinggal metik aja. Kemudian kita potong-potong dan sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya sini lomboknya aku pakai pepek, Flavis, ada rawit, ada yang gede dan juga ada yang hijau. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, lombok rawitnya boleh di skip aja. Kemudian tambahkan berambang dan juga kita tambahkan ada bawang putih. Ini bahan semuanya cukup diiris-iris, nggak perlu blender, nggak perlu ngulek. Jadi yang praktis-praktis aja deh. Kemudian sekarang kita siapkan minyak. Kemudian kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya itu wangi banget. Kalau sudah wangi baru kita akan cemplungin lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, baru kita akan cemplungin tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dimasukin bahan-bahan lainnya ya. Biarkan gosong-gosong dulu tahunya sebentar. Kemudian baru kita cemplungin labunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Juga mau tambahkan lagi ada bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan ada gula, ada garam, ada penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Ataupun penyedap rasanya Flavis juga bisa tambahkan, mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin ya boleh. Bagi Flavis yang nggak suka dengan penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya itu udah enak. Kemudian kita akan masak lagi. Nah, di sini aku maunya labunya nggak sampai yang terlalu lembut banget. Jadi aku maunya masih krius-krius dan juga godongsonya aku maunya masih tetap hijau. Jadi aku masukinnya belakangan aja. Kemudian aduk-aduk sebentar. Ya seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya yo ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang, ataupun mau lauk makan malam ya cocok aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal hijau. Wah, ini favoritnya Flavikasi banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih segar. Nih tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah, di sini Flavis penting banget untuk cari cuminya itu masih seger banget Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, berambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah, itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya. Karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijaunya itu masih rada kasar-kasar gitu Flavis. Nah, kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nih kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah, sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget.
Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak. Mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya tuh masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita akan bikin sayur dari berigo atau biasa kita sebut juga dengan labu air. Ini tadi beli di pasar, itu besar banget ukurannya. Jadi kita akan pakai separuh aja karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya. Nah kemudian setelah labunya kita kupas, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih kita akan potong-potong. Untuk motong-motongnya di sini kita potong agak besar-besar ya, karena labu air ini biasanya dia kalau dimasak agak mimpes. Nah di sini aku potong-potongnya seperti ini aja, kurang lebih 4 kali 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan dulu dalam wadah atau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini sudah aku potong-potong ya, ada jagung sebanyak 2. Jagungnya jagung manis. Kemudian di sini kita pakai ada wortel, kemudian ada cabai hijau yang sudah diiris dan juga ada buncis yang sudah diiris juga. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita pakai ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Kemudian di sini kita pakai juga ada kunir dan juga ketumbar. Setelah ini bumbunya akan kita haluskan. Tapi bisa menghaluskan dan menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun pakai blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita akan langsung memasaknya ya. Kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan atau wokpan, ini aku pakai dari Rayvan. Ini selain cantik banget, anti lengket, harganya juga hemat banget. Nanti Flavis kalau mau beli linknya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah di sini untuk spatulanya aku juga pakai spatula mereknya Sierra, sama tokonya dengan wajan yang aku pakai hari ini. Nah setelah bumbunya harum, kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya harum banget. Setelah itu baru kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan air. Setelah air masuk, di sini kita langsung aja siapkan bumbu lainnya. Ada gula merah, boleh pakai gula pasir. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Walaupun nggak pakai penyedap rasa pun rasanya udah gurih dan enak banget. Kemudian kita akan masak jagungnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita baru tambahkan santan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya mateng. Kemudian kalau sudah mateng baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada wortel. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah mateng baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Di sini kita masukkan labunya dan juga buncisnya. Kenapa di bagian akhir masukin labunya? Karena labunya itu cepet banget empuknya, dan buncis dan juga cabai hijaunya juga cepet banget empuknya. Jadi kita masukin saat-saat terakhir aja setelah jagung dan juga wortelnya mateng. Kemudian kita akan masak lagi.
Biarkan sampai mendidih dan dirasa cukup matang sayurannya. Untuk tingkat kematangannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis. Mau masih agak krius-krius boleh, mau lebih lembek lagi juga boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau aku lebih suka yang masih krius-krius sayurannya seperti ini. Ini sudah mateng. Sayuran juga masih seger banget. Ini rasanya enak banget. Walaupun pakai santan, rasanya itu tuh seger gitu, nggak enak. Ini dia hasilnya masakan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam ataupun sarapan, itu enak banget. Ini kalau di tempat Flavikasi kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu. Nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavikasi pernah tinggal di Jakarta. Itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavikasi di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini. Ini rasanya enak, terus juga lembut banget. Nah, selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah, hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Di bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik. Enggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya enggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau Flavikasi kalau masak tuh bumbunya tuh harus banyak ya. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos dan juga ada daun salamnya, kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur, sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rodok asat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah, aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang tuh masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut, itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep serundeng daging sapi. Waktu itu Flavikasi juga udah pernah bikin resep serundeng, cuman versi yang lebih simple dan juga daging sama ampasa itu digoreng, jadi nggak susah banget. Nah, hari ini kita mau bikin versi yang digongsong, jadi begitu dagingnya diungkep nanti kita digongsong lagi sampai nanti warnanya kecoklatan dan mateng.
Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi, kemudian ini aku potong tipis-tipis supaya nanti lebih cepat empuk ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada pala, kemudian merica, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri, bawang, brambang dan juga ketumbar. Kasih sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Ini memang sengaja minyaknya yang banyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini wajannya agak beda Fluffy, jadi kalau bikin sundeng model kayak gini nggak bisa pakai wajan yang seperti Fluffy kasih suka masak. Nah ini kalau sudah wangi, tambahkan lagi laos, daun salam dan juga serai. Aduk-aduk lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget atau wangi banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya. Nah kalau dagingnya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak dagingnya dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya menjadi pucat ya. Nah kurang lebihnya kayak gini Fluffy, ini sudah berubah warna pucat. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi ada gula jawa, kemudian garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh pakai kaldu sapi ataupun kalau mau tambahkan micin juga boleh, sesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kelapa yang sudah diparut. Sari kelapanya jangan yang terlalu tua ya, nanti jadinya nggak manis lagi. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah sekarang apinya kita besarin. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, apinya kecilin. Jadi kita ungkep daging dan kelapanya sampai nanti dagingnya empuk. Kemudian kalau misalnya ini sudah asap kayak gini nih, ini apinya kita kecilin, kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar asap dan warnanya nanti akan berubah warna kecoklatan gitu Fluffy. Tapi Fluffy kalau misalnya Fluffy mau bikin sundeng model kayak gini, ini harus benar-benar sabar banget. Jadi nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar diaduk dari yang warnanya tadi putih kelapanya sampai nanti warnanya kecoklatan kayak gini. Nah ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Nah kalau misalnya serundeng model kayak gini Fluffy, ini bisa awet berhari-hari tanpa masuk kulkas. Nah sekarang kita akan sajikan di meja makan. Kalau misalnya nanti Fluffy mau maem, tinggal ambil aja. Jadi nggak perlu nunggu orang hajatan kalau mau maem serundeng model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini ala-ala orang kondangan. Pertama-tama kita siapkan putren, jagung putren, kemudian kita potong panjang-panjang. Setelah ini kita siapkan lagi bakso. Ini aku pakainya bakso sapi. Kalau misalnya Fluffy nggak ada, juga bisa digantikan pakai bakso ayam. Setelah ini iris tipis-tipis. Kemudian ini nggak boleh ketinggalan Fluffy, kita pakai cabai hijau yang besar. Ini cukup kita iris kasar. Kalau misalnya Fluffy mau tambah pedas lagi, bisa juga ditambahkan cabai rawit yang hijau ya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja, yang simple, yang seadanya di rumah aja. Kita pakai bawang merah. Kemudian bawang merahnya ini kita iris tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Nah untuk bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan lagi minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Biarkan nanti sampai setengah layu dan aromanya juga udah harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dulu baksonya. Untuk bahan-bahannya nanti nyusul belakangan ya. Jadi kita akan goreng atau kita akan gongsong bakso dengan bumbunya sampai nanti baksonya mateng. Kalau untuk cabenya nanti belakangan aja naruhnya. Kemudian kalau misalnya baksonya sudah matang seperti ini, sekarang kita akan cemplungin putrennya, lalu aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian setelah ini kalau sudah matang, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah di sini aku juga mau tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai garam, penyedap rasa dan juga ada gula pasir. Tambahkan lagi air. Kemudian aduk-aduk lagi dan masak sampai nanti kuahnya asap lagi ya. Jadi ini kan ada kuahnya sedikit, kita akan aduk-aduk, masak lagi sampai nanti kuahnya asap. Nah kira-kira seperti ini Fluffy.
Ini sudah mateng, rasanya tuh enak banget. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas nanti tambahkan cabai rawit ya. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada tempe goreng sereng atau tahu goreng sereng, wis jan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam masak merah. Rasanya wijan enak banget. Di sini aku siapkan ayamnya ya pakai yang sayap ya, jadi aku potong jadi 2 bagian sayapnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai bagian lain, misalnya paha atau dada, itu juga boleh banget. Kemudian ini kita marinasi dengan kunyit dan juga garam. Ini jangan lupa rodo diremet-remet. Dan kita akan marinasi minimal 15 menit supaya nanti bumbunya ngeresep ke dalam daging ayamnya. Kemudian sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Di sini komplit banget Flavis, ada jahe, brambang, bawang. Kemudian di sini aku memakainya cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis punya cabai merah keriting yang kering itu juga lebih bagus, nanti warnanya jauh lebih cantik. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong bulat-bulat aja supaya nanti tampilannya cantik banget. Nah, ini kan masih nempel, kemudian kita lepaskan seperti ini. Kalau sudah, di sini aku mau siapkan bahan-bahan lainnya. Aku pakai tomat. Ini tomatnya harus yang sudah mateng ya, atau yang merah kayak gini. Kemudian setelah ini kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan. Dan kita akan goreng ayam yang sudah tadi kita marinasi. Ini gorengnya jangan sekaligus banyak banget, supaya nanti teksturnya kering dan juga cantik banget. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, kemudian kita wolak-walik kayak gini. Kemudian kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya matang lagi. Setelah itu baru kita akan angkat. Ini sudah matang tapi warnanya udah cantik banget dan ayamnya juga udah kering kayak gini. Kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian ini minyak bekas goreng ayamnya jangan dibuang, nanti kita pakai untuk menumis bumbunya. Tapi kalau dirasa kebanyakan boleh dikurangi. Kemudian kita akan cemplungin bumbu sudah tadi kita haluskan. Nah, kita bolak-balik, kita akan masak sampai nanti aromanya wangi banget dan juga tanek. Di sini aku tambahkan lagi kayu manis, kapulaga, kembang peka, cengkeh dan juga ada jinten. Kita cemplungin semua jadi satu dan kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanek dan enak banget. Baru di sini kita akan cemplungin tomatnya. Ini tomatnya nanti kita aduk-aduk, masak pakai api kecil, nanti tomatnya itu akan hancur Flavis. Jadi nanti kita dapatkan tekstur yang rodo kental, terus juga bumbunya enak banget. Nah, di sini aku tambahkan lagi ada gula Jawa dan juga ada garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa kayak micin, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu bubuk, jamur itu juga boleh banget. Kalau bumbunya sudah matang dan enak banget, baru kita akan cemplungin ayamnya. Setelah ini kita aduk-aduk, kita kecilkan apinya. Kemudian di sini baru kita cemplungin bawang bombaynya, dan sini aku tambahkan lagi lencak Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak punya lencak dan nggak suka lencak juga nggak apa-apa, di skip aja. Atau misalnya Flavis mau pakai kacang polong itu juga boleh banget Flavis, rasanya wis jan enak banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah matang, warnanya kayak ayu tenan, rasanya juga enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita nggak usah lama-lama, langsung aku sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget, yang nasi putih biasa juga enak, mau pakai nasi merah juga enak banget. Yang penting masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.